Halo Psycho Friends, kami dari Kabinet Adisatna, Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Psikologi UIN Malang. Psycho Friends, kita dari Kabinet Adisatna, Dinas Pengembangan yang berkolaborasi dengan Dinas Informasi dan Komunikasi, dengan bangga mempersembahkan Psycho Share. Basicnya, kita akan membahas berbagi informasi psikologi yang pastinya menarik, informatif, dan inspiratif untuk Psycho Friends semuanya. Di episode kali ini, kita akan membahas seputar media sosial dan kesehatan mental. Bersama saya, Farisul Fadil, dan pemateri kita yang luar biasa, Ibu Fuji Astuti, MPSI, Psikolog. So, ikutin terus keseruan kita. Ibu, assalamualaikum. Selamat pagi, waalaikumsalam. Gimana Ibu kabarnya pagi ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Penuh dengan vitamin D. Oh, Masya Allah. Ini sangat, auranya sangat menebarkan aura positif nih untuk kita semua. Gimana Ibu kesibukannya akhir-akhir ini? Kayaknya sibuk banget. Ya, kesibukannya alhamdulillah membahagiakan ya. Sibuk menjadi tips diet lah kira-kira gitu. Tapi sebelumnya kita mau ngucapin terima kasih nih Psycho Friends pada Ibu Fuji yang telah meluangkan waktunya pagi ini di weekend yang harusnya bisa quality time bersama keluarga, menyempatkan untuk bisa bersama kita berbincang, berbagi informasi menarik. Oke Ibu, mungkin kita langsung saja membahas. Tema kita pagi ini itu adalah bagaimana hubungan antara generasi muda, anak muda, terutama Gen Z ya Bu, dengan media sosial. Dimana kan teknologi saat ini lagi marak-maraknya, media sosial, TikTok dan sebagainya itu menjadi teman lah bagi para generasi muda. Menurut Ibu sendiri nih Bu, media sosial itu yang seperti apa? Oke, jadi sebenarnya karena kalau kita berbicara tentang generasi muda saat ini kan mereka itu kalau di rentangnya kan di generasi Z. Jadi sejak dia brojol itu sudah dipenuhi dengan teknologi gitu ya. Jadi memang tidak bisa dipisahkan antara teknologi dengan generasi sekarang. Nah, teknologi salah satunya adalah media sosial. Media sosial ini yang sekarang banyak sekali mempengaruhi aspek kehidupan ya kita semua ya. Saya kayaknya masih muda juga ya, jadi ya mencoba memudahkan diri lah. Jadi kita berada di situasi di mana seseorang bersosialisasi itu tidak lagi hanya dekat secara fisik, nah tetapi juga bisa jauh secara fisik tapi bisa berkomunikasi di media sosial. Jadi kalau dibilang media sosial itu kan media itu kan sarana ya. Sarana untuk dia bersosialisasi, jadi sebenarnya begitu gitu ya. Perkara nanti pada prakteknya kemudian menjadi sarana individualis kan itu menjadi sesuatu yang berbeda gitu. Kalau Ibu sendiri juga ikut menggunakan media sosial? Gitu. Ya pastilah ya, pasti kita juga walaupun saya tidak generasi Z tapi menggunakan media sosial karena itu apa ya, kalau di 4.0 mungkin antara manusia dengan teknologi itu menjadi terpisah, tapi kan di 5.0 itu manusia dan teknologi itu harus saling bergandengan tangan gitu, tidak bisa dipisahkan gitu. Misalnya dalam kehidupan sehari-hari kayak gitu ya, kalau kita tidak mau menggunakan media sosial, mau hidup seperti cara zaman batu ya itu sudah tidak mungkin gitu. Dan juga memang media sosial ini juga menjadi salah satu hal yang udah jadi kebutuhan primer gitu ya Bu kan, karena ya apa-apa kita juga menggunakan media sosial, terutama teknologi seperti itu. Tapi menurut Ibu sendiri, bagaimana Ibu memandang media sosial dan teknologi itu? Oke. Segala sesuatu itu menurut saya memang akan menjadi dua sisi ya. Jadi ada impact positif, ada impact negatif. Nah, kita akan menjadikan sesuatu itu menjadi positif atau negatif, saya rasa itu pilihan. Ya. Salah satu contoh saja, misalnya kalau kita mau menjadikan media sosial itu sebagai media bersosialisasi, maka ya kita sebagai makhluk sosial terfasilitasi dong, gitu ya. Apalagi dengan adanya
kemarin pandemi gitu ya, misalnya itu kan media sosial itu sangat membantu kita, di mana kita yang tidak boleh kontak fisik, kemudian dengan adanya media sosial itu sangat membantu, dan ini menjadi satu penyelesaian masalah di tengah kebutuhan manusia untuk bersosialisasi. Nah, tapi sebaliknya jika itu dijadikan sebagai satu sarana atau media yang kebablasan sosialnya gitu ya, sampai semua hal itu tanpa batas kita berikan, kita tunjukkan, kita posting di media sosial, dan kita juga menyerapnya juga tanpa batas gitu ya, semua itu mau sumbernya benar atau salah kita serap aja semuanya, ya kemudian akan menjadi sesuatu yang negatif. Benar, betul. Jadi sebenarnya itu lebih ke pilihan kita bagaimana manfaatkannya. Bisa kita manfaatkan untuk yang positif, juga bisa juga menimbulkan hal negatif bagi kita, tergantung kita menggunakannya. Tadi Ibu juga sempat bilang tergantung kita manfaatkannya, bagaimana kita bersosial di media gitu kan. Apakah kita nanti akan oversharing dan itu kita serap hal-hal itu tanpa mempertimbangkan hal lainnya, sehingga itu juga apakah itu juga bisa berdampak pada kondisi mental ataupun psikologis kita, Bu? Iya, oke. Jadi begini, saya tahu semua orang tahu itu salah itu benar. Semua orang tuh punya norma itu. Tapi kadangkala ada kalanya kita tidak sanggup untuk tidak melakukan yang kita tahu itu salah itu. Ya, saya tahu nih bahwa media sosial ini ada dampak positif sama negatifnya. Saya berusaha untuk melihat dampak positifnya, tetapi saya juga kadangkala terbawa dengan situasi negatif itu gitu ya. Oke, nah kalau seperti itu gitu, berarti ada hal yang menurut saya harus difilter lagi, harus disaring lagi, yaitu bagaimana kita menggunakannya. Ibaratnya kalau misalnya nih kita tuh datang ke suatu tempat di mana di situ penuh dengan bakteri, virus, semua ada di situ, kita yang sehat kan lama-lama sakit. Media sosial juga seperti itu, ketika yang kita lihat, yang kita tonton, yang kita dengarkan setiap hari itu adalah sesuatu yang penuh dengan bakteri-bakteri itu tadi ya, bakteri psikologis ya, sakit ya, tentang penderitaan, tentang kesedihan, tentang kekerasan, yang lama kita bisa yang awalnya sehat bisa sakit gitu. Dan apalagi kalau misalnya kita ada sakit nih, udah imun kita nggak bagus nih, terpapar kan jadi makin-makin. Nah, gitulah gambaran. Jadi kayak lingkungan juga mempengaruhi bagaimana kita bersikap dan bagaimana menilai diri kita sendiri gitu. Betul. Tapi kan Bu, saat ini kan juga dengan maraknya media sosial, salah satunya platform banyak itu TikTok dan sebagainya, itu kan menjadi suatu hal yang bebas dan bisa dikonsumsi oleh berbagai publik dari jenjang usia tertentu sehingga dari yang anak-anak hingga yang dewasa, dan itu juga bisa berimpact juga kan kepada psikologis. Nah, itu bagaimana cara kita untuk menyikapinya gitu? Oke. Manusia itu diberikan anugerah untuk mampu memilih, menentukan ya. Sama seperti yang tadi ya, karena ini berkaitan dengan sehat dan sakit, saya mungkin gambarannya sakit secara fisik gitu ya. Ketika kita tahu bahwa di situ tuh ada banyak penyakit, kan harusnya kita tidak ke sana. Nah, kita bisa menentukan kalau misalnya kita sendiri atau misalnya itu anak gitu misalnya, atau kita ke ponakan, ke adik, kemana, itu kan dia tidak tahu tuh bahwa penyakit yang begini bisa menyebabkan, maka kita menjadi support system bagi mereka gitu loh. Jadi memposisikan diri di media yang atau di situasi yang seperti sekarang ini, saya rasa menjadi sesuatu yang sangat penting gitu ya untuk dilakukan, mengontrol, memilah, memilih gitu ya. Tetap jadi nggak semua ya. Ibaratnya begini, psikologis, fisik, jiwa dan raga itu tidak bisa dipisahkan. Jadi memperlakukan psikologis juga, ayo dong sama memperlakukan seperti kita memperlakukan fisik kan. Kita kalau habis dari situasi yang kotor, yang banyak bakteri, kita mandi gitu ya. Nah, begitu juga kalau memang kita tidak bisa untuk menghindari paparan media sosial, ya bersih-bersih. Bersih-bersihnya gimana? Oke, mana yang itu membuat saya menjadi berpikiran overthinking, mana itu yang membuat saya tiba-tiba punya ide-ide baru yang itu tidak tepat dan tidak sesuai norma ya. Saya rasa itu cara bersih-bersihnya gitu. Oke, Bu. Dan salah satu hal yang sebenarnya tadi Ibu sampaikan, sebenarnya kita tahu mana yang benar, salah. Tapi kan terkadang kita tahu itu salah. Tapi karena kita sudah bergantung dengan media sosial itu, jadi kita kayak nggak tahu gitu harus gimana caranya gitu. Misalnya ada muncul di FYP TikTok, ada seorang yang men-share pengalamannya yang terkesan sangat sedih gitu, psikologisnya sakit, hingga dia melakukan hal-hal yang menurut kita itu nggak
harusnya dilakukan, tapi itu bagi sebagian orang yang tidak punya ilmu itu justru melakukan hal tersebut gitu. Oke, baik. Begini, ada namanya terpapar ya. Jadi beberapa konten di TikTok itu juga kadangkala memicu, memberikan ide. Salah satu contoh misalnya seseorang sekarang ini kan banyak, kalau kamu sedang sedih gini loh caranya melukai diri sendiri. Caranya itu kan ada tuh di TikTok. Nah, itu kan kadang memberikan ide untuk kita yang apalagi yang secara psikologis nggak oke, secara psikologisnya udah punya bawaan tidak sehat gitu ya, atau dia tidak kuat secara mental, justru itu akan menjadi terpapar. Nah, terpaparnya itu ya gara-gara konten-konten seperti itu. Ya bagaimana menghindarinya? Yang pertama, kalau saya tahu saya ini adalah rentan, ya ada kan orang yang sehat banget, saya tahu saya ini rentan, maka sebisa mungkin untuk menghindari. Atau kan kita bisa memilih tuh konten apa saja yang mau kita lihat atau kita teruskan. Atau setelah kita misalnya sudah terpapar, kita sadar, wah saya udah terpapar nih, udah nggak bener nih, kayak gitu. Memang pengendalian atau mengontrol diri itu menjadi sesuatu yang penting gitu pada akhirnya. Gitu. Jadi lebih bagaimana kita untuk mengontrol secara sadar, mengendalikan diri kita. Dan juga saat ini lagi marak banget bu kasus pembulian, bullying. Gitu. Menurut Ibu sendiri, apakah itu juga bisa menjadi penyebab ataupun faktor bagi generasi muda ini juga melakukan hal-hal yang irasional? Iya. Jadi begini, kalau zaman dulu ya di zaman batu kita itu mentok tuh ngelihat perilaku aneh-aneh dari tetangga dan tidak banyak gitu loh. Nah kalau di era media sosial seperti ini kan kita bisa cari ide tentang perilaku begitu tuh banyak banget gitu kan, bisa dari mana aja gitu ya. Artinya filter kita ya sudah harus mulai, ya kita kalau mau menjaring teri tidak pakai jaringnya tuna, kira-kira begitulah ya. Jadi kalau kita mau melihat itu, oh ini kayaknya udah nggak oke, ya tidak usah dilanjutkan begitu. Apakah itu menjadi sebuah ide? Iya. Jadi mungkin hati-hati juga bagi mereka yang mengupload. Bisa jadi itu kita menguploadnya rencananya adalah untuk mengekspresikan, tapi hati-hati dengan yang kita posting itu. Karena bisa jadi itu menjadi ide bagi orang lain yang dia tidak mempunyai kemampuan untuk memfilter dan dia melakukan hal yang sama. Atau bisa jadi itu sebenarnya konten aja nih, konten aja biar viral gitu kan. Tapi bagi orang yang kemudian tidak punya filter atau bagi orang yang dia secara psikologis memiliki masalah, itu menjadi sesuatu yang luar biasa bagi dia dan bisa memberikan efek buruk pada seseorang tersebut gitu ya. Contohnya saja ketika kita mau mengupload tentang sesuatu yang sifatnya traumatik gitu ya, dan kemudian ada orang yang mudah untuk ke-trigger, kita bisa men-trigger orang-orang yang awalnya baik-baik aja itu menjadi memiliki pola pikir yang sama, dan pada akhirnya pola pikir itu menjadi sesuatu yang dia yakini, dan padahal itu sesuatu yang irasional karena konten-konten yang kita buat. Jadi ada sebenarnya dua sisi. Bagi mereka yang menikmati, menjadi penikmat media sosial, dan bagi mereka yang menjadi konten kreator gitu loh. Menjadi konten, kalau dia menjadi konten kreator, maka ya memilih gitu loh, apa yang layak atau ini pantaskah gitu. Jangan bilang kayak gini, sakit mental itu halah nih ngono, atau halah gitu doang, halah gitu aja, nggak bisa digituin gitu loh. Nggak bisa, mungkin kita kuat dengan situasi itu, tapi orang lain belum tentu sekuat itu gitu loh. Mungkin ya kan aku nggak niat untuk memviralkan gitu misalnya seperti itu, tapi itu media sosial yang semua orang bisa akses, jenis umur apa aja bisa akses kayak gitu, karena kan nggak ada pembatasan. Betul. Jadi ya semua bisa terjadi, dan karena nggak ada batasan tadi, karena ada teknologi semakin maju. Betul. Jadi sangat terbuka gitu ya. Jadi dunia ini sangat, kita mau cari apapun ada. Apalagi dengan artificial intelligence dan lain sebagainya itu bisa banyak banget gitu. Coba aja ketika misalnya ide bunuh diri gitu ya, ada udah semua ide-ide itu gitu ya. Nah itu kan kemudian ya dampak, kalau dilihat dampak buruknya ya, ketika seseorang yang mengetik tentang itu tuh akan terpapar ke situ, dan bagi orang yang membuat tentang itu ya ini impact yang kalian lakukan itu nggak sesederhana AdSense dan kemudian dapat duit, nggak seperti itu gitu loh. Walaupun menguntungkan bagi pembuat konten, tapi jangan lupa ada orang-orang di sana yang
dia awalnya sakitnya 1 bisa menjadi 10 gara-gara konten kita gitu. Jadi ya tergantung gimana kita untuk memanfaatkan teknologi tersebut gitu. Tapi Bu, sekarang itu kan semakin dengan kebebasan yang terjadi gitu, jadi orang itu beranggapan ya ini media sosial, ini adalah diri saya, jadi saya bebas untuk men-share apapun gitu, berbagi apapun tentang pengalaman saya gitu. Oke, baik. Iya, asasnya kadang adalah HAM-nya, hak asasi manusia, ini adalah hak saya. Teman-teman jangan lupa bahwa selain saya ada dia dan mereka, ya. Jadi kita di dunia ini tidak hidup sendirian gitu kan. Jadi ada dia dan mereka gitu. Jadi kalau menurut saya itu benar, bagi mereka juga punya sesuatu yang dianggap benar. Dia juga punya sesuatu yang dianggap benar. Lantas bagaimana? Apakah tidak boleh saya mengekspresikan? Boleh. Silahkan ekspresikan. Tetapi jangan sampai ekspresi tersebut justru melukai orang yang awalnya tidak terluka. Justru memberikan ide bagi orang yang awalnya tidak punya ide tentang itu gitu ya. Sekali lagi saya yakin manusia ini masih makhluk sosial ya. Kita diciptakan sebagai makhluk sosial yang tidak hanya harus berpikir tentang diri kita. Dalam penelitian menemukan orang yang memiliki prososial, orang yang memiliki keinginan berbuat baik pada orang lain itu hormon bahagianya makin bagus. Jadi ketika kita semakin memikirkan diri dan itu sebenarnya pelarian, ya bukan diri yang sebenarnya ya, diri ketika ini kan aku banget, itu sebenarnya kan rasa marah yang diekspresikan, bukan karena diri. Kalau dia benar-benar mencintai dirinya, dia tahu apa yang dia butuhkan, ya dia nggak akan seperti itu, saya rasa. Benar-benar. Jadi ya semua sebenarnya ada batasannya dan bagaimana kita untuk menjaga batasan itu. Tapi Bu, kadang ada muncul seperti ya sebenarnya saya itu cuma mau bagi pengalaman saya, misalnya dia habis melakukan self harm dengan sayat tangan ataupun kegiatan lainnya yang itu merugikan dirinya sendiri, tapi dia cuma mikir ya aku cuma mau berbagi aja gitu biar orang lain tahu. Oke, ada beberapa hal yang mungkin perlu diperhatikan. Kalau orang lain tahu lantas apa? Ya. Kalau orang lain tahu bahwa saya pernah punya pengalaman self harm, apa itu memberikan kepuasan bagi saya? Hati-hati dengan perasaan seperti itu. Jangan-jangan yang Anda butuhkan adalah bukan mau share pengalaman, tapi empati dari orang lain. Ya. Kalau Anda butuh empati, ya cari orang yang tepat. Karena dengan perasaan seperti itu saya men-share pengalaman, mungkin perlu ditanya ulang ke dalam diri kita gitu. Kadangkala yang muncul itu tadi sesuatu yang emosional, bukan yang sebenarnya kita butuhkan. Kadang saya menyadari, saya tidak menyalahkan bahwa mereka bertahan hidup dengan cara seperti itu gitu ya. Bahwa mereka yang mempunyai luka psikologis caranya bertahan ya dengan share apa yang menjadi pengalamannya dia. Tapi please bukan itu yang Anda butuhkan. Yang Anda butuhkan adalah penerimaan ya, entah dari diri sendiri atau orang lain. Dan itu bukan cara yang tepat untuk menyelesaikan masalah. Ada banyak cara lain yang lebih positif dan itu menyembuhkan daripada hanya sekedar share pengalaman. Berarti terkadang itu juga bukan bentuk sharing, tapi entah dia itu pengen butuh validasi gitu mungkin Bu, atau empati, tapi sebenarnya caranya yang belum tepat dan sebagainya. Betul ya, kebutuhan manusia salah satunya adalah rasa aman dan dihargai dan dicintai. Di Indonesia ini ketika konten itu menyedihkan, maka orang akan berbondong-bondong untuk memberikan rasa kasihannya gitu ya. Dan itu menjadi reinforcement positif namanya, menjadi penguatan yang positif bagi dia untuk melakukan hal yang sama dan orang lain mencontoh itu. Ya, kita terjebak di situasi itu. Ya, mungkin pada saat orang-orang berbondong-bondong memberikan dukungan dan lain sebagainya itu mungkin melegakan bagi kita, tapi di sisi lain, apakah dukungan itu akan bertahan lama? Atau jangan-jangan hanya saat itu saja, kemudian setelah dukungan itu selesai, kita kemudian kembali ke setelan pabrik gitu ya, kembali ke awal. Kalau seperti itu bukan itu yang dibutuhkan. Kalau kita memang memang bermasalah, kalau misalnya kita sakit secara fisik, kita datang ke dokter. Kalau memang kita sakit secara psikologis, datang ke profesional. Itu saya rasa cara yang tepat daripada cari pengalaman seperti itu. Berarti mungkin kita butuh dukungan, tapi dukungan seperti apa mungkin Bu yang bisa kita cari di media sosial itu sendiri? Oke. Ada banyak konten sebenarnya gitu ya. Carilah konten yang itu mengempower, jadi membuat
apa ya, kita bertumbuh gitu ya. Sekarang siapa sih di muka bumi ini yang nggak punya masalah? Siapa sih yang tidak pernah terbentur, yang tidak pernah terjatuh? Ya, siapa sih yang mungkin pernah hancur gitu ya hidupnya gitu ya? Tapi sekali lagi hancurnya hidup, hancurnya apapun itu mungkin kadang dipandang salah. Salah satu contoh begini, ketika usaha, anggaplah seorang mahasiswa udah usaha mati-matian kemudian dia gagal. Yang dia pikirkan setelah dia gagal di usaha itu adalah hidupnya gagal. Enggak, itu usahanya doang yang gagal. Jadi cara kita memandang pada sebuah masalah itu juga penting untuk kita latih. Ya. Jadi kalau misalnya kita gagal dengan suatu hubungan, ya hubunganmu yang gagal, hidupmu belum. Jadi kalau misalnya kita gagal untuk menjadi berada di lingkungan keluarga yang harmonis, ya itu keluargamu yang gagal, bukan hidup kamu, gitu ya. Jadi pandanglah bahwa kegagalan itu bukan dirimu, tapi ya hubunganmu, ya usahamu, ya perjuanganmu, ya keluargamu. Tapi kamu masih belum gagal, kamu masih punya banyak waktu. Carilah hal-hal yang seperti itu yang membuat kamu berpikir bahwa oh saya masih punya harapan, saya masih punya kehidupan yang panjang, apalagi di situasi anak muda ya. Anak muda masih belasan tahun atau masih 20-an, yes, hidupmu masih panjang banget ya. Bahagiamu tuh bukan hanya di satu orang, di satu cita-cita atau enggak. Hidupmu masih panjang. Benar-benar. Jadi bagaimana kita memandang, apakah kita hanya berfokus pada masalah itu sendiri atau kita mencari hal lain yang sebenarnya ada dampak positifnya dari masalah itu. Betul. Tapi Bu, apakah cara pandang kita ini juga bisa terpengaruh itu dari media sosial itu sendiri? Pasti. Ya itu tadi bahwa ternyata konten yang dibuat oleh seseorang bisa mempengaruhi bagaimana seseorang berpikir. Ya, awalnya tidak punya ide itu punya ide itu. Apalagi kalau itu diafirmasi dengan orang-orang yang banyak gitu kan, gitu. Atau misalnya gini aja, ada saksi aneh bikin konten yang merugikan banget gitu ya. Kemudian dapat tuh komen dari orang dukungan gitu kan, misalnya ini pasti dan sebagainya. Kan besok orang punya ide yang sama untuk melakukan hal itu, punya ide yang sama. Dan apakah itu menyelesaikan masalah? Bukan itu. Belum tentu. Dan kadang orang itu konten. Memang dengan berkembangnya teknologi dan media sosial yang terjadi, justru terkadang juga banyak sekali konten-konten yang itu justru mengarah ke hal yang negatif gitu Bu. Yang itu juga bisa mempengaruhi kita gitu ya, teman-teman Psycho-Friends. Jadi kembali lagi bagaimana kita itu mengatur, memanage diri kita untuk bisa menanggapi hal tersebut. Seperti itu Bu. Lantas Bu, bagaimana cara kita untuk bisa kayak sebenarnya konten ini tuh cocok nggak sih buat saya, atau sebenarnya konten ini tuh akan menimbulkan efek negatif nggak buat saya? Oke. Nah, itu yang perlu sering dilakukan adalah berdialog dengan diri. Cari apa yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Ya, saya butuhnya itu makan nih, cari makan dong. Ya. Saya butuhnya itu adalah konten yang mampu membangkitkan saya. Ya, saya akan cari konten itu. Atau saya akan cari konten karena saya fase remaja, saya sedang proses pencarian jati diri, siapa saya, mau kemana dan lain sebagainya. Cari konten yang itu membahas tentang bagaimana seseorang menemukan dirinya. Saya rasa banyak lah hal seperti itu. Ya. Jadi ketika seseorang ini, kita makhluk hidup, saya tadi sudah bilang di awal, kita itu sebagai manusia diciptakan sedemikian rupa, ya, diberikan akal, pikiran dan kehendak ya, untuk menentukan pilihan hidup kita seperti apa. Jadi ya kalau saya butuhnya adalah asupan nutrisi psikologis, cari yang itu memberi asupan, bukan malah sebaliknya. Kalau kadang terjebak, saya sebenarnya niatnya mau nyari itu, kok yang muncul itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan justru yang melemahkan, dan saya terlena. Oh iya, ternyata aku sendirian, sedih banget, kemudian merasa nyaman awalnya, dan kita kemudian akan terus terpicu untuk mencari hal yang seperti itu. Jadi ya kalau sudah di situasi ini, ayolah dikembalikan lagi. Caranya mudah, tanya pada diri kita, itu kita mau apa sih hidup? Apa sih yang menjadi tujuan hidup kita itu apa? Ya. Apa yang menjadi keinginan kita gitu. Kita ini kan di dunia punya jatah batas waktu. Berapa lama dan mau apa. Saya rasa
Kalau saya bertanya pada diri saya mau apa dan sudah menemukan jawabannya, ya ayo capai tujuan itu dengan cara-cara yang tepat gitu. Jadi psikofriend cari apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Jadi kita lagi cari lagi gimana sih kita butuhnya apa, kita perlunya apa, dan kita manfaatkan media sosial itu untuk menemukan apa yang kita butuhkan. Seperti itu kan? Betul, betul Bang. Nah, kemudian Ibu, akhir-akhir ini juga muncul kasus-kasus pembulian. Mungkin itu juga bisa di mana kan komentar-komentar netizen Indonesia yang sangat-sangat luar biasa gitu, itu juga bisa nantinya apa itu menambahkan traumatis tersendiri bagi pelaku. Oke, begini. Saya memiliki prinsip bahwa di muka bumi ini nggak ada orang yang jahat, yang adalah orang yang pernah terluka dan belum sembuh dari lukanya. Orang yang pernah terluka dan belum sembuh dari lukanya, dia rentan untuk bisa jadi pelaku. Jadi dulu mungkin dia korban, menjadi korban bully gitu ya. Tapi karena dia tidak mampu untuk menyembuhkan itu, dia tidak mendapatkan support system yang baik, dia nggak punya pengalaman, dia nggak punya pengetahuan, akhirnya dia menjadi pelaku. Padahal sebenarnya dia nggak mau melakukan itu. Cuma kan yang terpapar, yang dia dapatkan, yang dia lihat dengan selama ini, ya itu yang terjadi. Yang kedua bisa jadi dia korban selamanya. Jadi karena dia pernah jadi korban bully sebelumnya, jadi dia punya ketakutan, maka jadi jadi korban. Ya. Nah, bagaimana sih untuk netizen? Saya tidak membatasi hak komen. Gitu. Itu kan adalah bagian dari hak asasi manusia. Hak asasi manusia itu. Tapi yang perlu dipahami, yang kita komenkan atau apapun yang kita ketikkan itu ada dampaknya. Kalau kita marah, ada cara marah yang tepat. Ya. Cara marah yang tepat adalah dengan tidak menambahkan sumpah serapah yang tidak perlu. Oke. Kalau memang itu ranahnya sudah ranah hukum, biar hukum yang menyelesaikan. Kalau itu ranahnya, kalau misalnya di sekolah ada etik, ya silakan diserahkan ke etik di sekolah. Dan saya juga tidak heran kenapa hal itu muncul. Netizen itu kan kadang merasa bahwa tidak ada penegakan hukum yang tepat dan pemberian sanksi yang tepat sehingga dia ikut menghukum dan lain sebagainya gitu. Boleh, silahkan Anda berpersepsi seperti itu, tetapi lagi-lagi mari kita melihat sisi manusia. Kita itu kalau dalam agama saya setiap manusia itu dilahirkan suci. Kita itu dilahirkan fitrah katanya, suci, bersih ya. Yang menjadikan mereka menjadi A, B, C dan lain sebagainya itu adalah lingkungan. Ya. Kalau kita tidak mau lagi ada pelaku, tidak mau lagi ada korban, ayo ciptakan lingkungan yang positif. Dengan Anda seperti itu sama sekali tidak menciptakan lingkungan yang positif. Setuju. Gitu. Untuk menciptakan lingkungan positif ya kita harus bekerja sama untuk menciptakan lingkungan positif tersebut. Saya mau nanya lagi nih Bu, antara teknologi dan media sosial, misalnya di TikTok kadang muncul FYP potongan dengan tambahan lagu-lagu yang sedih gitu, terus dia berbagi pengalamannya, saya habis gini, terus saya melakukan ini. Nah itu bagaimana untuk kita akhirnya sadar bahwasanya saya nggak harus melakukan itu? Oke. Iya, untuk menyadari itu gini, tanya sama diri kita. Ibaratnya kalau misalnya, gampangnya gini nih contohnya, saya patah hati nih sama si A udah punya pacar baru, sedih, saya marah. Saya marah karena dia punya pacar baru atau saya marah karena saya nggak dipilih? Nah, gitu. Jadi itu ditanya ke dalam diri kita, sama dengan konten self harm. Saya itu membutuhkan ketenangan itu ya, dengan cara seperti itu tuh saya membuat tenang atau untuk cara bertahan hidup, atau saya membuat konten itu agar orang sadar. Kadang kan biar orang sadar kesehatan mental itu penting ya. Saya melakukan itu agar orang sadar bahwa kesehatan mental itu penting, atau saya membuat itu agar saya merasa puas, merasa nyaman dan mendapatkan empati. Saya rasa itu perlu ditanya kembali. Kalau memang tujuannya adalah untuk agar manusia aware secara kesehatan mental, kita tidak perlu menunjukkan caranya. Ya, tidak perlu menunjukkan kalau kamu punya masalah tuh aku self harm. Tunjukkan gini, aku selama ini sudah memiliki banyak sekali permasalahan di hidup ini dan aku bertahan. Dan aku berterima kasih pada diriku karena aku bertahan. Aku gak nyangka loh kalau aku sehebat ini dalam menjalani hidup. Teman-teman, setiap orang tuh punya keterbatasan atau kondisi mental yang berbeda satu sama lain. Ada yang kuat banget, ada yang nggak kuat, bahkan ada yang sangat
lemah banget. Dan aku adalah kategori yang lemah. Tapi aku berterima kasih pada diriku karena aku berjuang. Itu saja yang disampaikan. Itu sama kok, nanti orang-orang juga akan memberikan reinforcement juga, memberikan penguatan juga gitu. Tapi kan impact dari konten kita itu selain memberikan kenyamanan, kebahagiaan pada kita, menginformasikan kesehatan mental pada orang yang menonton juga memberikan energi yang baru gitu. Jadi lebih kepada bagaimana cara kita mengubah gitu. Yang awalnya kita hanya saya melakukan ini karena ini, tapi kayak lebih ini loh, saya udah berjuang selama ini, saya udah melakukan hal ini, saya juga sebenarnya saya orang yang seperti ini dan kita juga melakukan hal untuk merubahnya itu gimana? Nah, mungkin ini pertanyaan terakhir Bu, bagaimana sih biar kita itu tidak terpapar hal tersebut dan mungkin bagaimana cara-cara untuk kita tidak berhenti untuk melakukan hal-hal tersebut? Oke, jadi begini teman-teman, sebuah peristiwa atau suatu kejadian itu bisa menjadi traumatik, bisa menjadi ya kejadian hidup saja, atau termasuk konten. Konten yang kita lihat, yang kita dengar itu hanya bisa jadi konten biasa saja atau juga justru akan bisa mempengaruhi mental kita. Bagaimana? Apa yang membuat itu menjadi mempengaruhi mental kita? Salah satunya adalah kemampuan, pengetahuan. Pengetahuan kita dalam menyelesaikan masalah. Ketika kita memiliki cara menyelesaikan masalah dan strategi-strategi yang solutif, yang lebih positif, itu justru akan membuat kita ketika menemui konten seperti itu, wah ini nggak benar. Kita bisa karena kita punya pengetahuan. Jadi pengetahuan itu penting. Sama seperti kalau kita lagi flu batuk, kita harus apa? Kan kita tahu istirahat dulu, minum air yang banyak makan. Ya. Kan kita juga di situasi psikologis juga seperti itu. Kita harus punya pengetahuan bagaimana cara menyelesaikan masalah. Yang kedua, selain memiliki pengetahuan, kita juga diharapkan memiliki keterampilan. Oh, nggak cuma tahu doang, saya terampil gitu ya. Nah, dengan masalah seperti ini saya harus ngapain? Kalau memang saya nggak bisa menyelesaikan, pada siapa saya harus meminta gitu ya? Harus bercerita, harus meminta dukungan. Itu kan tahu cara terampil. Yang ketiga adalah pengalaman. Jadi nggak perlu khawatir kalau kita pernah punya pengalaman permasalahan yang luar biasa. Itu justru bagus. Itu bagus karena itu menjadi modal kita untuk menyelesaikan permasalahan yang datang yang baru ya, yang karena kan dulu waktu TK kita tugasnya mewarnai nggak boleh melebihi garis gitu ya. Udah SD beda lagi, SMP tambah banyak umur kita itu ya diharapkan kita juga akan lebih bisa menyelesaikan permasalahan yang kompleks gitu ya. Jadi kalau pada anak kecil pengen cepat besar biar bisa ini gitu kan ya, pas udah dewasa ya begini banget ya. Ya gitu memang gitu ya. Masalah itu selaras dengan penambahan usia. Dan nggak perlu khawatir. Jadi dengan adanya pengalaman dengan masalah A dan saya mampu menyelesaikan, kemampuan kita menyelesaikan itu menjadi imun yang baru dalam diri kita untuk menghadapi masalah yang akan datang. Jadi nggak perlu khawatir. Makanya saya selalu bilang, apapun yang menjadi masa lalumu, lahir dari keluarga seperti apapun, sehancur apapun hidup kita di masa lalu, itu tidak menghalangi bahwa kita akan bahagia di masa depan. Sama sekali tidak. Justru jadikan itu sebagai pengalaman hidup yang akan menambah kebahagiaan. Contohnya apa? Saya nggak nyangka ternyata saya mampu melewati masalah yang begitu luar biasa itu. Dan percayalah, kalian tuh lebih mampu dari yang dipikirkan. Jadi nggak perlu khawatir. Jadi sebenarnya kita mampu melebihi apa yang kita pikirkan. Dan tadi dikasih tips nih dari Bu Fuji bagaimana caranya. Yang pertama, pengetahuan. Jadi kita harus mencari tahu bagaimana pentingnya pengetahuan itu untuk kita menyelesaikan masalah-masalah kita. Yang kedua kemudian keterampilan. Jadi nggak hanya tahu tapi kita juga harus terampil itu ya Bu. Dan yang ketiga adalah pengalaman. Jadi bagaimana kita memanfaatkan pengalaman-pengalaman itu untuk bisa bermanfaat untuk masa depan kita, untuk menyelesaikan masalah-masalah kita berikutnya. Jadi tergantung lagi bagaimana kita Psychofen mengubah cara pandang kita, mengubah mindset kita, dan mengubah bagaimana cara kita bertindak dan berperilaku. Mungkin Bu sebagai penutup mungkin ada closing statement ataupun pesan untuk Psychofen yang menonton tayangan ini. Oke, jadi ada dua yang mau saya limitasi, bahwa kesehatan mental itu penting, memang penting, dan kesehatan mental itu adalah tanggung jawab kita. Ya, bukan tanggung jawab orang lain. Sama seperti bahagia itu adalah tanggung jawab kita, bukan orang lain. Kesuksesan juga tanggung jawab kita, bukan tanggung jawab orang lain. Teman-teman, ada dua hal yang paling membuat seorang sakit secara mental.
ketika ia menghadapi situasi itu. Yang pertama adalah rasa kehilangan, yang dua perasaan tidak berharga. Kalau kita pernah kehilangan suatu apapun, santai saja. Yang hilang itu orang yang kita cintai, yang hilang itu adalah mungkin perjuangan kita, yang hilang itu adalah hal yang dulu ada di masa lalu, tapi kita belum kehilangan hidup kita. Ya. Jadi ayo tetap bangkit. Dan yang kedua adalah perasaan tidak berharga. Kalau memang kita tidak mendapatkan perasaan berharga itu dari orang lain, ya kita yang harus menghargai. Benar. Jangan selalu berharap bahwa orang lain akan menghargai kita gitu ya. Jangan selalu berharap bahwa orang itu akan selalu apresiasi kita gitu ya, apapun yang kita lakukan. Dan jangan berharap bahwa semua orang itu sama pemikirannya dengan kita ya. Jadi pasti berbeda. Makanya saya selalu bilang bahwa selain saya ada dia dan mereka. Artinya karena saya, dia, dan mereka itu bisa memiliki cara yang berbeda, pola pikir yang berbeda, pasti akan ada perbedaan dalam memandang sesuatu masalah dan menyelesaikan masalah. Dan generasi Z khususnya yang selalu mensyaratkan kebahagiaan atas dirinya. Misal saya bahagia jika, saya sejahtera jika, saya keren jika gitu ya, saya berguna jika gitu ya, dan lain sebagainya. Teman-teman, kalian berguna, kalian bahagia, kalian sejahtera ketika kalian mampu menerima tanpa syarat apapun yang menjadi diri Anda. Entah itu baik ada kelemahan, kelebihan, masa lalu, dan lain sebagainya, terima itu tanpa syarat. Dan bahagia tanpa syarat itu lebih menyenangkan, ya, dan benar-benar autentik dan benar-benar orisinil. Dan yang terakhir saya mengutip quotes dari Rumi bahwa jangan menuntut 100 jika 90 pun cukup. Gitu ya. Artinya untuk apa sih kita melampaui atau mencari sesuatu yang tidak kita punya? Lebih baik mari fokus pada apa yang kita punya. Mungkin itu saja dari saya. Oke, mungkin Seiko Friends tadi dapat pesan dari Ibu Fuji bagaimana bahwasanya kebahagiaan itu adalah dari kita dan bagaimana kita membentuk kebahagiaan. Dan kebahagiaan yang sejati adalah bagaimana kita menerima diri kita tanpa syarat dan bahagia yang kita ciptakan itu sendiri. Oke, Seiko Friends, karena keterbatasan waktu, jadi terima kasih kepada Seiko Friends yang telah menonton tayangan kita dari awal sampai akhir. Semoga kita nantinya bisa bertemu kembali di episode-episode selanjutnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.